Usai berhasil viral dalam merilis trailernya, film Mencuri Raden Saleh garapan sutradara Angga Dwi Masa Songko kembali memejengkan poster barunya. Sekitar 6 karakter pencuri lukisan yang tertangkap CCTV. Film Mencuri Raden Saleh menceritakan kisah perampokan lukisan Raden Saleh yang dikenal sebagai pembentuk seni modern pertama kali di tanah air. Film ini berlatar cerita di mana ada sekelompok anak muda berencana melakukan pencurian Raden Saleh karena membutuhkan uang. Selanjutnya, tonton filmnya sedikit lagi ya. Menurut kamu, bisakah film Mencuri Raden Saleh sukses? Simak video selanjutnya. Ya, nggak semua Gofar tuh nggak cuma satu orang ya. Info aja gitu. Oke. Baiklah teman-teman. Pengen bertanya boleh, tapi nanti dulu ya, bersabar dulu karena saya akan membuka sesi tanya jawabnya untuk teman-teman media pastinya. Dan sekarang saya mau nanya duluan. Ya nama juga orang dal. Yang pertama untuk Pak Produser Christian Emmanuel. Yes, Pak Datang. Halo. Apa kabar Chris? Coba sebagai produser berikanlah janji-janji manis apa yang akan lo berikan di film ini? Sebelumnya mungkin halo, terima kasih udah Yeah. datang, terima kasih udah menyempatkan waktu untuk datang, teman-teman wartawan. Yeah. Inilah trailer dari kami yang memang di trailer pertama kami menanggapi dari semua materi-materi yang pernah kita rangkai sebagai materi promosi. Mungkin kalau janji-janji, yang pertama adalah memang kita sebagai kreator dan filmmaker sini yang berdiri duduk di depan adalah ingin meng-capture semangat anak mudanya. Maka dari itu kita menyempilkan beberapa adegan kayak anjir kepecat gitu, mainan. Terus di sini mungkin ada beberapa yang bertanya, kemudahan nggak sih pemainnya gitu? Kemudahan nggak sih untuk melakukan pencurian? Sedangkan bagi kami enggak, karena mereka memang bukan pencuri, mereka bukan kriminal, mereka bukan penjahat gitu. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswi yang terpaksa harus melakukan pencurian. Wih, menarik. Gitu. Dan yang gue bisa janjiin adalah film ini nggak akan membosankan. Karena sudah lama banget kan kita nggak ngeliat film tentang pencurian dan film tentang pelukis gitu. Kalau soalnya biasanya kalau pencurian kita lihat di layar kaca ya. Sama berita. Oke. Iya. Iya kan, benar kan? Kalau ini sekarang di film. Dan ini ternyata anak-anak mahasiswa. Betul. Mereka kuliah di mana sih sampai harus mencuri Raden Saleh? Mencuri ini resikonya tinggi nih. Kenapa Chris juga akhirnya oke, bisa nih gitu. Semangat nih ngerjain ini. Boleh ceritain ke teman-teman? Karena memang dulu aku berdiskusi dengan Mas Angga langsung bahwa apa karakternya kita buat lebih dewasa gitu. Itu adalah draft awal Mencuri Raden Saleh sekitar 5 tahun yang lalu gitu. Di situ kita merasa bahwa apakah pencurian itu jadi sebuah pencurian biasa yang memang ditindak kriminal gitu. Sedangkan kita mau membuat sesuatu yang relevan, sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Makanya kita pengen meng-capture semangat anak muda itu sendiri, bahwa mereka ini bukan seseorang yang jauh dari kehidupan kita. Mungkin di kampus A, kampus B, kampus C ada mereka ini. Makanya The Hacker gitu, nggak mungkin. Apakah mustahil kita menemukan mahasiswa yang nggak bisa nge-hack? The Forger, apakah kita tidak mungkin menemukan mahasiswa yang tidak bisa melukis begitu bagus ya? Pasti ada. Negotiator, semua ada. Jadi tujuan kita membuat Mencuri Raden Saleh adalah membuat karakter-karakter ini tidak terasa jauh dengan penontonnya gitu. Jadi kedekatan itu juga merupakan ini ya, termasuk salah satu nilai jual filmnya ya, kedekatan karakter dengan penonton ya. Iya, itu. Dan masih sesuai judulnya, ada trailer 1, pasti dong ada
selanjutnya gitu. Iya, Yang ini dia mungkin menarik nih. harus ditunggu juga. Apa sih sebenarnya yang disembunyikan gitu? Ini gagalnya juga karena apa gitu. Dan sisanya bisa ditonton di film ya, bukan di trailer ya. Iya, iya. Baiklah Mas Kris, terima kasih. Kita lanjut ke Mas Angga. Boleh tepuk tangan untuk Mas Kris dulu? Terima kasih. Mas Angga, Ya Mas Danang. menurut yang tertulis nih Mas Angga, ini adalah skala produksi film terbesar yang pernah dipunya Visinema. Apakah betul? Tulisnya apa? Begitu. Oh iya betul. Benar. Kira-kira begitu. Iya, maksudnya secara production skill ini mungkin proyek selama 14 tahun Visinema berdiri, ini mungkin proyek yang paling ambisius, proyek yang paling menguras energi. Walaupun sebenarnya film pertama kami waktu itu Cahaya dari Timur juga sebuah proyek yang besar, tapi maksudnya akhirnya setelah bertahun-tahun kemudian kita bisa punya produksi yang melampaui skala dan kompleksitas dari yang kami lakukan di Cahaya dari Timur gitu. Itu tahun 2014, jadi hampir 8 tahun gitu ya. Dan ini proyek yang sebenarnya udah saya ada di kepala tuh sejak 2016 gitu, tapi memang membutuhkan ya, setiap proyek tuh punya jodohnya ya, waktunya, orang-orangnya, dan nulisnya lumayan panjang. Bagaimana bisa menceritakan cerita seperti ini dengan cara yang fun, dengan cara yang seru gitu ya, dan mudah untuk diikutin. Ada perubahan draftnya belasan, draft skripnya belasan, skripnya ditulis 4 tahun melalui proses dengan 4 penulis. Salah satunya juga pernah ditulis sama salah satu draftnya pernah ditulis sama salah satu penulis skenario pemenang Emmy Awards di Amerika, tapi juga ternyata belum sesuai yang Visinema inginkan saat itu. Jadi memang ada jodohnya lah ya, sampai akhirnya kita bisa produksi dan ketemu sama 6 orang ini. Kalau 2016 langsung diproduksi, mungkin Amanda masih jadi penyanyi cilik kali ya. Belum lulus kuliah. Jadi ya paling besar, paling lama, paling panjang, dan paling ambisius. Pertanyaan menariknya justru ini di kepala udah dari 2000, di kepala Mas Angga ini udah dari tahun 2016. 16. Mas Angga mikir apa sih mencuri Raden Saleh? Apa Mas Angga pengen beneran mencuri Raden Saleh untuk ditaruh di kantor? Karena lukisan banyak di kantor kan? Atau gimana Mas Angga? Sebenarnya ada satu pengalaman di mana ada satu momen jalan-jalan gitu dan ketemu sama sebuah lukisan Raden Saleh di sebuah tempat yang minim penjagaan. Walaupun mungkin itu bukan lukisan Raden Saleh yang paling mahal atau yang paling monumental gitu ya. Tapi waktu itu saya tuh mikir, anjir nih kalau misalnya ini lukisan terus di balik tembok ini ada yang nunggu, saya ambil terus saya lempar, lumayan nih dapat 10 miliar gitu, 15-10 miliar mah cepet gitu. Terus habis itu ya mikir, kenapa nggak dijadiin film aja ya ini cerita. Ini gimana Mas? Jadi ini Mas Angga ngeliat lukisan, terus ini kalau saya ambil, saya lihat ini di bazar Mas? Atau gimana? Makanya ini ada sebuah tempat, Iya. kalau saya jemput tempatnya nanti ketahuan gitu. Oh, iya. Ada sebuah tempat di mana waktu saya jalan-jalan ada beberapa lukisan Raden Saleh di tempat itu, bentuknya kayak galeri, kayak pendopo gitu ya. Dan gak ada yang jaga gitu. Padahal itu tempat yang kita bisa masukin dengan tiket gitu. Maksudnya ini gak ada yang jaga, penjagaannya minim. Terus kayak 15 meter, 20 meter dari situ tuh ada tembok yang tingginya mungkin 3 meter doang. Jadi kalau saya tarik lukisannya, terus ada teman saya di balik tembok itu nunggu, saya lempar aja tuh lukisannya, terus teman saya nerima, udah lolos tuh gitu. Terus lucu juga ya kalau jadi ide film gitu ya, mencuri Raden Saleh. Ya udah, dari situ idenya. Wow. Jadi kalau mau banyak ide harus jalan-jalan. Iya, jangan saya nggak pernah mikir ide tuh di pantai duduk-duduk gitu. Kok di pantai duduk-duduk ngapain Mas? Masuk angin lah. Bener. Oke, itu dia. Sebuah tips dari Mas Angga Dwi Masasongko ya. Jangan duduk pinggir pantai, nanti masuk angin. Terima kasih Mas Angga. Selanjutnya boleh tepuk tangan untuk Mas Angga. Selanjutnya kita ke Amanda sebagai negosiator.
Saya seumur-umur temenan sama dia, akhirnya dia jadi orang yang nggak begitu baik ya di film ya. Jadi mama-mama ya, nah. Iya. Jadi mama negotiator. Negosiator. Dan di trailer itu, Manda, diperlihatkan kalau Vela memimpin. Emang lu pemimpin organisasi gitu sebelumnya atau gimana? Oke, selamat sore semuanya di sini. Sebenarnya Vela bukannya memimpin sih. Jadi kan sebenarnya seperti yang tadi teman-teman lihat di trailer tuh ada peran masing-masing gitu. Nah, Vela nih kebetulan seseorang yang cerdas gitu dan bisa tipe yang cepat menangkap situasi gitu. Dan kebetulan memang punya background yang memungkinkan dia untuk menjadi negotiator gitu. Jadi dengan kalau kata anak-anak sekarang privilege gitu yang dia punya, dia bisa melakukan banyak hal untuk intinya melancarkan misi yang dilakukan oleh kami berenam ini gitu. Jadi Vela ini lulusan psikologi ya? Nego. Itu saya aslinya psikologi. Ya, kalau Vela tuh sebenarnya anak bisnis gitu. Oh. Nih ada hint sedikit ya. Menarik. Vela tuh sebenarnya anak bisnis. Sekarang kebetulan juga memang datang dari keluarga pembisnis gitu. Cuman ya intinya ada satu dan lain hal yang membuat dia tuh tertarik dengan mencurian ini. Wow, menarik. Padahal ini kalau dengar karakter Vela nih backgroundnya bisnis, udah gitu punya privilege, kayaknya nggak BU-BU amat untuk nyolong ya? Betul. Iya, Gitu. Jadi nih. ada alasan yang lebih dalam daripada itu. Cool. Oke, nanti mari diulik sama-sama ya di film. Terima kasih Manda. Sama-sama. Selanjutnya Agni Nihak sebagai Sarah. Halo, selamat sore semuanya. Sorry. Boleh tepuk tangan buat Manda, saya lupa. Manda doang aja gue lupain. Manda lu tahu gue sayang sama lu kan? Nah, ya, oke. Selanjutnya Agni Nihak. Tadi kami lihat di trailer dengan dress dan hak tinggi. Sulitkah bertarung dengan atribut itu? Kalau dibilang sulit, iya ribet gitu ya. Cuman rasanya tuh bangga gitu, seneng pakai dress yang dibikin sama desainer yang terkenal di Indonesia gitu. Karakternya waktu mungkin bisa dilihat di trailer, menurut aku ikonik ya, berantem pakai dress, pakai heels, terus lihat kuat ya seperti namanya The Brute gitu. Dia adalah anak yang emang jagonya buat baku hantam di geng ini gitu. Nah tapi kenapa si The Brute ini, Sarah ini pengen join ke pencurian ini? Kan maksudnya kenapa nggak dipalakin aja satu-satu kan? Oh iya ya, bisa sih. Iya kan? Si Sarah ini tuh adalah pacarnya Diko. Dia juga butuh BU kebetulan, dan dia bergabung di pencurian ini karena emang mau bantuin Diko juga. Jadi selain karena dia cinta, dia juga BU. Oh, Gitu. iya. Realistis saja bos. Iya benar. Cinta nggak pakai harta gimana bos? Masa sih? Oke, ini menarik nih. Ternyata ada cinta dan BU ya. Iya. Menarik, baiklah. Terima kasih Agni. Boleh tepuk tangan untuk Agni Nihak. Kita akan lompat ke Piko. Ini harusnya Piko nih di endorse sama permen kopi ya. Ditanya, kok Piko? Gitu kan bisa masuk ya kan ditanya. Cuma sayang tidak ditangkap ya. Padahal ini Visinema loh. Sayang Kopiko tidak join di sini. Padahal kan, lo iya kan? Maksudnya kan kalau nyolong kan emang nggak ngantuk, ya kan? Sorry, nah gue punya filosofi kopi. Wah benar. Jadi bentrok. Maaf ya. Udah jangan. Oh iya. Jangan dilanjutin ya. Oke. Gak enak. Filosofi kopi. Ada filosofi kopi di Melawai sama di Barito baru buka. Filosofi kopi mau bikin permen kopi nggak mas? Berarti kita tunggu nanti ada permen kopi ya. Lupa lagi gue yang itu. Aduh. Oke. Selanjutnya Piko, Iqbal Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Australia. Iya. Keren. Apa sih? Loh ya keren. Ya. Saya tanya Mbak dari mana? Ini pakai baju seragam pasti dari kantor. Dari Tendean kan? Iya. Tendean. Mbak dari mana? Dari rumahnya di mana? Bintaro. Lu dari mana? Lu dari mana, Bang?
Australia kan? Iya. Keren. Keren lah bro, gila. Oke, Piko dari Australia. Good day mate. Itu Pak Bongkas nggak sih? Wah, parah. Kita mau ngomongin itu. Oke, ya ntar ya. Oke. Gue juga bilang. Enggak gitu, Mai. Oke ya. Mai bisa sabar sebentar nggak ya? Oke, Piko nih di trailernya digambarnya sebagai sosok anak muda ya. Oh, iya. Ya belum selesai. Mas Agam, Mas Agam. Sabar dong, ini ada koma. Sabar, Dor. Oke. Piko di trailernya nih digambar sebagai sosok anak muda ya. NG memiliki talenta dan jiwa seni yang kuat. Apakah itu betul? Betul. Betul ya? Oke. Dari karakter yang seperti itu sampai berani akhirnya yang lompat gedung itu Piko. Betul. Tanpa stuntman. Betul. Keren. Banget lu keren men. Sumpah keren banget. Nah, pertanyaan gua, persiapan lu buat melompati gedung itu Gak ada. Kayaknya itu Mas Angga yang cerita deh kalau persiapan, karena gue gak dikasih persiapan. Oh, lu gak ada? Nggak. Pokoknya pas udah mau adegan, gue tau emang harus ada adegan berlari di apa sih bilangnya itu bukan balkonnya, cuma kayak pavement di atas gedung gitu, dari lantai 6 kalau nggak salah. Emang udah ada tulisannya di script, cuma emang nggak pernah ngebayangin akan setinggi itu gitu. Dan begitu datang ke lokasi hari itu juga nggak ada apa ya, perasaan kayak gue harus menaklukkan rasa takut ini. Dari awal tuh nggak ada gitu. Terus ya udah pas mau adegan, Mas Angga cuma damperin gue, ngerangkul gue, terus dia cuma bilang, lo takut tinggi nggak? Terus gue yang kayak kenapa emang? Ya nggak apa-apa, lo takut tinggi nggak? Ya gue mau jawab apapun pasti kan tetap gue yang disuruh kan. Jadi apapun jawabannya hari itu, show must go on gitu. Dan kebetulan gue punya fobia sama ketinggian. Wow. Terus ya tapi berhasil. Keren. Boleh tepuk tangan buat Iqbal. Kita lihat adegan lompat itu semua harus tepuk tangan nanti di bioskop. Itu Iqbal sendiri yang ngelakuin. Seberapa dekat sih karakter Piko sama seorang Iqbal? Ini kayaknya salah satu karakter yang lumayan paling jauh sih kayaknya dari kehidupan seorang Iqbal sehari-hari gitu ya. Oke. Maksudnya sama-sama anak kuliah, beda jurusan obviously, terus dan beda apa ya, turning point dan trigger sampai akhirnya Piko yang seorang mahasiswa seni rupa di salah satu kampus, sampai akhirnya dia memutuskan untuk bisa melakukan aksi pencurian sebuah lukisan monumental di Indonesia gitu. Ada sesuatu yang waktu itu kita bahas, bahwa dalam setiap diri kita di sini, kita tuh semua punya chance atau akses untuk melakukan sesuatu yang kita bahkan nggak pernah bayangin kita bisa lakukan. Kita cuma butuh nemuin hal atau trigger apa yang sampai kalau itu diklik gitu, then you would do anything in this world gitu. Bahkan termasuk mencuri lukisan yang monumental ini gitu. Keren. Oke, ini kalian BU ceritanya kalau Piko dan Sarah nih. Ya. BU apakah mau melanjutkan ke jenjang berikutnya? Itu salah satu ini ya, salah satu yang dipikirkan gitu, karena benar tadi cinta tanpa harta apa itu gitu. Iya benar. Jadi cinta tanpa harta jadi cin. Benar. Iya kan? Mas. Wah, Mas tidur tadi ya. Maaf ya Mas. Oke, sorry Mas. Enggak. Kebetulan aja emang di cerita ini Piko punya relationship sama Sarah gitu. Dan mereka juga sama-sama datang bukan dari keluarga yang berada ya. Jadi kurasa cukup relate sih dengan kehidupan anak-anak kuliah zaman sekarang gitu, yang kayaknya mau nongkrong aja harus punya kerjaan sampingan. Bener. Entah jadi joki gitu ya, entah jadi kurir, apapun itu gitu. Tapi gimana caranya berusaha untuk mencari uang. Kebetulan Piko punya hal yang lebih besar lagi yang mengharuskan dia untuk mencari uang dengan nominal yang cukup besar. Wah. Harus melakukan ini gitu. Menarik. Baiklah, tepuk tangan untuk Iqbal Ramadan. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya ini juga sama kagetnya saya pas dia jadi cast, karena termasuk anak manis nih. Waduh. Apa kabarnya Cah Bagus? Kabar baik. Alhamdulillah. Ibu gue tuh seneng banget sama lu. Serius? Iya. Sama Ari Irham juga. Pokoknya dia seneng sama anak-anak muda yang ganteng. Mungkin gue kurang. Bisa jadi. Iya, bisa jadi
absolut itu. Oke, Angga Yunanda ya, sebagai Ucup nih. Ya. Iqbal adalah seseorang yang BU. Apakah Ucup di sini juga BU? Kalau dibilang BU mungkin nggak se-BU Piko ya, karena dia sebenarnya dia adalah seorang hacker. Dan sebenarnya dia juga udah punya pekerjaan yang bisa dibilang bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari gitu, selain ya mengurus-ngurus segala sesuatunya di komputer. Kebetulan Ucup itu jadi salah satu tempat untuk orang-orang membeli barang-barang bisa dibilang black market gitu. Jadi dia sebenarnya kalau untuk masalah keuangan dia terlalu kesulitan gitu, bahkan sering banget ngebantu Piko kalau dia sedang kesulitan dalam keuangannya gitu. Jadi apapun yang Piko butuhin pasti Ucup selalu ada di sampingnya gitu, karena Ucup emang orang yang dekat banget sama Piko, udah kayak soulmate banget, dan kita kayak udah tahu kayak satu sama lain, dan segala hal yang ada di Piko Ucup tahu, dan itu pula sebaliknya gitu. Jadi emang sangat-sangat dekat gitu, dan kebetulan kedekatan itu juga yang menjadi salah satu alasan utama juga untuk Ucup akhirnya bergabung untuk membantu Piko, dan akhirnya bergabung sama 6 teman lainnya juga gitu. Jadi sebenarnya nih yang kenal satu sama lain nih ya Piko Sarah, Ucup Piko gitu ya. Iya, Piko tapi juga kenal sama tuh mereka karena rumahnya kebetulan deketan. Iya. Mereka berdua. Ini menarik nih, ternyata pertemanan. Baiklah. Oke, baiklah. Terus seberapa dekat karakter Ucup ya ke Angga? Kalau ke aku pribadi kayaknya lumayan jauh sih. Karena bisa dibilang Ucup tuh seorang hacker kan. Jadi kalau mikir tuh dia kadang-kadang pemikiran jauh lebih cepat daripada omongannya gitu. Dan itu yang sangat jauh bedanya dari Angga sendiri gitu. Karena Ucup tuh lumayan ekstrovert orangnya, dan kayak ngelakuin segala sesuatu itu kayak cepat banget. Jadi pikirannya itu sangat cepat, dan sepertinya itu salah satu hal yang harus aku pelajarin sih. Jadi dari Ucup ya. Karena sepertinya akan seru dan menyenangkan. Menarik. Baiklah, nanti kita lihat Angga Yunanda yang biasanya pendiam menjadi ekstrovert seperti apa. Tapi kita nggak bisa. Gue boleh namain gak sih? Boleh. Jadi sebenarnya salah satu yang bikin dinamikanya Ucup sama Piko tuh jadi menarik dan emang akhirnya jadi deket banget gitu. Karena yang satu seorang hacker, mikirnya tuh sistematis A to Z. Begitu ada sesuatu yang salah di A, B, C-nya salah, mulangnya dari awal, mulangnya dari A, B lagi gitu. Nah lalu ketemu sama temen yang seorang seniman gitu, yang A, B, C, abis itu langsung ke P juga nggak apa-apa. Yang penting semua alfabetnya ada semuanya ada di situ gitu. Itu akhirnya yang bikin dinamikanya tuh saling melengkapi lah. Jadi kayak the soul and the brain gitu loh antara Piko dan juga Ucup gitu. Berarti udah lengkap nih ya, the soul, the brain, the brawl. Ya kan, burutnya kan butuh otot juga kan. The brawl, keren. Kok pada ketawa sih? Saya serius loh itu. Itu satu-satunya kata yang keren dari mulut saya hari ini loh. Ya udahlah, oke. Baiklah, tepuk tangan sekali lagi untuk Angga Yunanda dan juga Iqbal. Selanjutnya kita ketuk-tuk. Assalamualaikum. Salam. Halo, selamat sore semuanya. Benar. Assalamualaikum. Ari Irham sebagai tuk-tuk. Pertanyaannya, apakah kendaraan berenamnya benar-benar